sekarang nih Bapak Ibu yang sekarang terjadi nih, ketika saya mau masuk Masjidil Haram atau jamaah umroh yang mau masuk Masjidil Haram, kita dicek dulu namanya itamarnanya, dicek dulu sama mereka apakah kita punya etamarna seperti jadwal. Jadi seperti saya ini, saya nggak bisa umroh setiap hari gitu. Kalau dulu kan saya tinggal di sini, saya bisa umroh setiap hari gitu yang saya mau. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Jadi mereka jadwal saya itu akan terrefresh, memperbarui lagi setiap 1 bulan. Itu pun kalau saya dapat. Masya Allah. Itu pun kalau saya dapat. Jadi kalau saya nggak dapat ya tidak bisa gitu kan. Itu akan terrefresh 1 bulan. Setelah itu, begitu kita tunjukkan etamarna, kita boleh masuk. Kita boleh masuk. Begitu masuk ke dalam, kita dicek lagi suhunya. Mereka ada pengecekan lagi menggunakan monitor dan sebagainya. Begitu saya masuk lagi jalan, nanti ada pengecekan lagi oleh askar wanita. Gitu. Biasanya mereka periksa tas atau tawakalna, mereka periksa juga, atau etamarnanya mereka periksa. Biasanya etamarna itu aplikasi untuk kita mendaftar masuk ke Masjidil Haram, itu namanya etamarna. Tapi kalau tawakalna itu aplikasi yang menunjukkan kalau kita tidak terinfeksi virus COVID. Nah, Bapak Ibu nggak perlu bingung karena etamarna dan tawakalna apabila kita menjadi jamaah itu nanti sudah disediakan dan sudah dipegang oleh muasasah. Jadi apabila kita jadi jamaah nih, kita hanya mengikuti saja alurnya. Begitu kita masuk, kita berbaris, turun dari bis kita sudah berbaris. Semuanya berbaris. Jadi dengan menjaga jarak, berbaris yang lurus, rapi, dan di depan kita udah ada perwakilan dari muasasah dan travel tentunya, kita masuk ke dalam Masjidil Haram seperti itu. Terus kita sholat biasanya kalau yang belum sholat isya, sholat maghrib, baru kita melaksanakan tawaf dan sebagainya untuk menjalankan ibadah umroh seperti itu. Begitu juga kalau mau sholat 5 waktu, kita juga menggunakan etamarna, dan itu semuanya sudah diaturkan oleh muasasah. Jadi sebenarnya kalau untuk jamaah lebih mudah karena kita hanya mengikuti saja nih arahan dari TL itu nanti berkoordinasi dengan kami dari pihak travel dan pihak muasasah seperti itu. Insya Allah maksud saya jamaah itu tidak akan menjadi beban untuk jamaah beribadah. Jadi tetap beribadah sesuai dengan alurnya tanpa harus memikirkan saya nggak punya handphone, nggak masalah, handphone saya nggak bagus, nggak bisa untuk aplikasi, nggak masalah, karena jamaah itu hanya mengikuti alurnya saja seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin kan dari khususnya, wah ini jamaah harus punya handphone yang bagus nih, harus punya aplikasi sendiri, betul. Itu tidak perlu. Benar. Jadi sudah disediakan oleh kami, hanya Bapak Ibu harus mengikuti alurnya, harus disiplin sih terutama di umroh new normal ini, benar-benar harus disiplin, benar-benar disiplin dari diri kita sendiri untuk melaksanakan ibadah tepat waktu, ataupun disiplin dalam hal kesehatan, mulai dari protokol kesehatan, disiplin memakai masker dan sebagainya gitu. Nanti juga saya akan kasih beberapa tips ya untuk ibadah di new normal saat ini gitu, karena kan keadaannya berbeda ya Bapak Ibu. Sekarang juga di sini sholatnya menjaga jarak, terus keadaan haram itu jauh lebih mereka benar-benar menjaga. Kalau dulu kita boleh makan di Masjidil Haram gitu kan, kita boleh bawa makanan. Sekarang benar-benar strict begitu di depan. Apalagi setiap hari Senin atau Kamis, di mana orang banyak yang buka puasa biasanya mereka lebih strict lagi ngecek makanan, mereka bawa makanan atau enggak nih ke dalam gitu. Bu Tiara, kalau untuk lokasi di bawah di ring 1 sendiri, apakah seperti dulu bebas atau seperti apa Bu? Lokasi di Ka'bah, ya. Nah itu seperti kok lokasi di belakangnya Bu Lela ya, background Bu Lela itu. Ini di belakang saya ini. Ya itu sekarang hanya boleh, yang hanya boleh tawaf di situ adalah orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Jadi yang hanya ingin sholat 5 waktu, sholat sunnah itu hanya boleh di lantai 2 dan lantai 3. Lantai 2 kebanyakan sekarang orang-orang sholat di lantai 2. Itu tetap bisa melihat Ka'bah Bu, karena kan posisinya nih di dalam sekarang itu ada beberapa yang tertutup oleh partisi. Jadi mereka hanya terbuka sedikit untuk dilihat oleh jamaah, tertutup lagi oleh partisi gitu. Jadi dan untuk melingkar itu mereka banyak yang ditutup. Jadi di lantai 2 pun kita mau tawaf itu banyak yang ditutup oleh mereka. Gitu, banyak yang tertutup oleh partisi di dalam. Karena mungkin mereka memanfaatkan kondisi sekarang yang tidak begitu ramai untuk
untuk apa ya, mempercepat pembangunan mungkin ya, mungkin. Jadi banyak sekali yang tertutup oleh partisi seperti itu. Tapi kalau untuk di bawah itu hanya boleh orang-orang yang ingin melaksanakan umroh. Jadi kita akan diarahkannya berbeda. Kalau kita umroh itu kita masuk pintunya berbeda dengan kita ingin sholat sunnah, Bu. Iya. Gitu. Jadi berbeda. Oh, beda ya? Pintunya tersendiri beda. Ya, Bu ya? Tersendiri. Pintu umroh dengan pintu untuk sholat sunnah itu dibedakan. Jadi kalau kita mau umroh itu sudah alurnya sudah pasti menuju ke lantai dasar untuk lantai dasar di sekelilingan Ka'bah, di pelataran Ka'bah. Kalau ini pintu yang untuk umroh yang terlihat dari ini nih handphone saya, ini pintu yang untuk umroh. Dan dia berbeda dengan pintu yang untuk sholat 5 waktu gitu, Bu.